di tengah perjalanan sebelum pos mata air 2, apa yang diceritakan warga lokal sebelumnya itu gue alamin. Gue mendengar suara kayak orang nangis tapi sesek. Dua teman gue ini, si Mange sama Nardi, hilang bre di sabana. Saat gue istirahat di pertengahan perjalanan menuju Rawa Embik dari Cisentor, tempat gue break itu kuburan. Halo, kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang. Pada video kali ini seperti biasa kedatangan teman gue narsum yaitu Bang Indra lagi. Nah, pada video kali ini Bang Indra akan sedikit menceritakan terkait pendakiannya ke Argopuro. Argopuro nih Ble. Argopuro lagi. Jadi singgung dikit, gue pernah menceritakan terkait Argopuro, 8 hari di Argopuro. Bisa kalian saksikan juga di YouTube Besok Pagi Channel. Dan memang pada saat itu gue ketemu Bang Indra ini emang di Argopuro ya. Berpapasan jadi gitu tuh. Gue naik Bermi, Bang Indra bersama timnya naik Badran. Jadi kita bertemu di Cikasur. Nah, langsung aja Bang, singkat cerita silakan Bang menceritakan terkait pendakiannya Argopuro saat itu. Sebenarnya kalau kita membahas Argopuro ini agak lumayan panjang juga ya. Agak bener-bener. Karena perjalanan Argopuro itu memakan waktu yang enggak sehari 2 hari, bahkan sampai 5 hari atau lebih ya kan, tergantung dari kondisi cuaca di sana kan. Betul. Sebenarnya banyak cara kita untuk menikmati hidup itu, masing-masing ada jalannya masing-masing nih. Ada yang menikmati dengan pergi ke pantai, entah itu jalan-jalan ke mall, kemana gitu. Tapi kenapa gue bingung sampai sekarang, kenapa gue memilih dalam menikmati hidup gue itu dengan naik gunung. Iya, benar. Sampai sekarang kita pun juga nggak ngerti kan. Nggak ngerti. Mungkin ada beberapa orang yang punya alasan lain lah ya. Tapi menurut gue kegiatan seperti itu tuh dengan kita melihat sunset, sunrise secara sederhana itu membuat diri kita tersenyum sendiri kan. Iya. Argopuro nih, kita balik lagi ke Argopuro. Boleh. Jadi Argopuro itu gua jalan itu sebenarnya nggak ada rencana. Teman gua itu ngajakin ke Argopuro, jadi 2 bulan sebelumnya, jadi nggak seminggu ayo Argopuro langsung jalan, nggak. Jadi 2 bulan sebelumnya gua udah ngerencanain ke Argopuro tuh. Kebetulan waktu itu gua naik Argopuro itu sehabis Idul Fitri tahun 2018 bro. Nah singkat cerita, kita nentuin schedule di tanggal sekian nih kita jalan. Akhirnya gue prepare dalam artian gue menyiapin fisik gue ya kan? Kita olahraga terlebih dahulu lah ya kan, menyiapkan apa aja nih di persiapan dalam pendakian Argopuro nih. Bahkan itu gue sebelum naik Argopuro itu detail banget lah, gue mempelajari karakteristik tuh Gunung Argopuro kayak apa sih ya kan. Yang setahu gue naik Gunung Argopuro itu memakan waktu yang berhari-hari. Jadi di situ gue sebelum naik Argopuro itu gue mempelajari tentang manajemen waktu, terus manajemen logistik supaya tercukupi ya kan. Sampailah hari H, mulailah keberangkatan tuh. Gue keberangkatan, kalau lu kan dari Malang nih. Iya. Nah kalau gue turun di Surabaya. Emang kebanyakan kalau ke Argopuro itu Surabaya. Turunnya Surabaya. Naik kereta ya. Naik kereta. Dari Surabaya transit sampailah ke Besuki. Terminal Besuki. Di Terminal Besuki itu gua menggunakan, karena memang di jalur Badran ini nggak ada angkutan umum ya untuk sampai base camp Badran. Jadi kita harus charter atau naik ojek ya kan.
Naiklah tuh gue nyarter mobil losbak lah sampai di base camp Baderan itu sore hari sekitar jam 4 lah menjelang maghrib. Di situ gue nggak langsung naik gunung bre, jadi santai-santai dulu ya kan, netralisir keadaan lah. Tubuh kita juga harus disesuaikan sama keadaan sekitar dulu kan, aklimasi tubuh. Kita istirahat bermalam di base camp. Sempet gue diskusi sama pihak base camp, memang di base camp Argopuro itu beda sama dengan base camp lainnya. Kalau kita ngeliat base camp pendakian gunung yang lain itu rame base camp, tapi di Baderan itu emang agak sepi pada saat itu ya. Pada saat itu jadi cuman gua doang tuh bertiga. Keesokan paginya barulah kita mengisi maksi ya kan. Itu kalau nggak salah gua ngambil waktu itu 5 hari 4 malam di Argopuro. Setelah semua registrasi kita udah sesuaiin, mengecek semua logistik yang kita siapin, peralatan dan segala macam, barulah kita mulai pendakian. Itu tepat pada jam 10 pagi. Emang agak siang sih karena gue paginya itu belanja logistik dulu. Dan memang pada saat itu gue banyak ngobrol juga sama warga lokal. Jadi gue pengen tahu karakteristik Gunung Argopuro itu kayak gimana. Di situ gue ngobrol sama salah satu warga lokal. Jadi dikasih tahu begini bre, nanti kalau di pos-pos ini jangan berhenti ya mas, gini dikasih cerita inilah yang gue tangkap dari cerita warga lokal itu. Di pos ya jadi begini, kalau emas diusahakan kalau misalkan ngecamp di pos 2 jangan ketemu malam. Mata air 2 ya. Di situ mistisnya, kalau kita bicara mistis sangat kuat sekali di situ ya kan. Lebih baik mundur ngecamp di pos 1 aja. Mata air 1. Nggak usah dipaksakan. Jalanlah dari base camp Baderan. Patokan gue itu pertama kita ngecamp sampai di pos 2, mata air 2. Mata air 2. Nggak disangka-sangka ya bro ya. Nyata perjalanan dari base camp sampai Makadam itu jaraknya lumayan jauh. Gue kira itu deket. Sempet ditawarin karena emang via Badan itu ada jasa ojek ya kan, sampai Makadam, bahkan sampai Cikasur juga. Karena budget gua kurang nih, akhirnya gua jalan tuh dari base camp menuju pos 2. Ternyata sampai pos 1 itu gua maghrib. Di situ gua udah menyiapkan kayak mendirikan tenda seperti biasa lah. Kita berbagi tugas. Ini masak, dirikan tenda. Ini lu yang rapi-rapin ini. Kebetulan pada saat itu gua tugas mengambil air. Itu sekitar jam 7 malam. Saat turun gua mau ngambil, jadi jarak mata air 1 itu dari tempat camp itu agak lumayan jauh. Kita agak turun ke bawah ya kan. Lumayan jauh lah. Itu jam 7 malam gua seorang diri. Gua mikirnya begini bre, waktu itu mungkin deket nih, udah gue sendiri aja lah. Karena teman-teman gue pada sibuk nih, yang di tenda, nyiapin segala macam, ngerapiin, masak. Gue turun lah tuh jam 7 malam ke sumber mata air 1. Di situ gue ngerasain hal yang di luar nalar lah bre. Jadi gue ngambil air minum itu, gue bawa botol aqua yang 1,5 liter itu, bawa 4 botol. Pas gue udah sampai pos mata air 1 itu, oke, dari botol kedua udah gue isi, tinggal 2 botol lagi kan gue isi. Saat botol yang ketiga gue isi itu, gue mendengar suara kayak orang nangis tapi sesek. Suara cewek sesek. Itu gue merinding banget di saat itu. Sampai yang tadinya gue harus ngambil air 4 botol, tapi cuma 2 botol. Gue melupakan kejadian itu dan gue nggak menceritakan kejadian yang gue alami di mata air. Pas ngambil air di mata air itu ke teman gue yang di atas. Skip lah gue cerita itu di situ. Singkat cerita, kita udah selesai masak, makan, melanjutkanlah perjalanan keesokan harinya ya kan, pagi harinya. Tujuannya ke Cikasur. Hari kedua berarti ya. Hari kedua. Hari kedua kita melanjutkan perjalanan ke Cikasur.
Itu jalan dari pos 1 itu sekitar jam 11 siang. Lagi-lagi siang nih bre. Jadi emang karena gue bangunnya siang, jadi nyiapinnya agak gimana ya? Ya bisa dikatakan pendaki-pendaki malas lah ya. Karena gue mikirnya gue pengen jalan santai aja lah di Argo Puro, nggak terlalu memaksakan kan. Iya. Tapi menurut gue itu salah, karena resiko untuk jalan malam itu sangat beresiko menurut gue. Sama, sepakat kalau itu. Lebih baik lu jalan siang hari lah ya kan. Jalur itu masih kelihatan daripada lu jalan malam hari, itu sangat beresiko banget. Jalanlah dari pos 1 menuju pos mata air 2. Di tengah perjalanan sebelum pos mata air 2, apa yang diceritakan warga lokal sebelumnya itu gua alamin. Itu tepat kejadiannya sekitar jam 2 siang. Pertama teman gue bilang, lu nyium bau melati gak sih? Iya gue nyium bau melati nih. Itu bau melati itu lumayan sangat lama bre. Sampai gue yang tadinya ngobrol-ngobrol di tengah perjalanan nih, itu pada diem semua. Sampailah di pos mata air 2. Sempet ada yang buka ngomongan temen gue, lu ngerasa gak sih tadi bau melati itu lama banget? Iya dia ngerasa. Udah lupain aja kejadian itu. Singkat cerita, gue lanjutin lagi perjalanan menuju Cikasur. Itu sekitar jam 2:30 atau jam 2 ya. Lumayan lama juga soal di pos mata air 2 itu gue istirahat lumayan lama. Jalan lah. Nah di situ gue ketemu rombongan lu nih, yang sempet lu ceritain di channel gue sebelumnya tentang lu evakuasi pendaki asal Semarang itu. Jadi rombongan lu itu turun nih, tim lu yang pertama itu kalau nggak salah ya? Iya, tim pertama. Tim pertama lu turun, ketemu lah gue di Papasan setelah dari Sabana kecil menuju Sabana besar. Oke. Ketemu lah tuh gue rombongan lu. Banyak cerita yang disampaikan sama rombongan lu. Kalau lu itu rombongan lu yang di Cikasur itu sedang mengevakuasi pendaki asal Semarang itu. Nanti kalau misalkan gue dititipin pesan sama rombongan lu itu, bang nanti kalau misalnya ada logistik tolong disisakan buat temen gue di sana ya gituin. Oh ya udah gampang gituin. Kebetulan waktu itu gue emang naik Argo Puro bawa logistik yang lumayan cukup banyak lah ya, karena gue memperhitungkan kita naik gunung 5 hari 4 malam. Tapi kita kan nggak tahu kondisi di sana itu seperti apa. Daripada kita ngepas bawa logistik, lebih baik ada dilebihkan sedikit lah. Jadi gue seperti itu naik tuh. Kita ketemukan di Cikasur pada waktu itu. Iya, sore hari gue sampai Cikasur menjelang maghrib kalau nggak salah. Menjelang maghrib gue baru sampai Cikasur tuh. Sampailah Cikasur, sebenarnya gue nggak tahu kalau lu itu sedang merescue si pendaki asal Semarang itu. Gue taunya itu setelah malam hari ya kan. Kita sempat diskusi kan malamnya. Lu menjelaskan kalau ada salah satu pendaki lain yang lu rescue itu mengalami kejadian yang sangat aneh. Kebetulan juga waktu gue naik itu gue berpapasan sama 2 orang dokter dari Surabaya. Gue lupa namanya, yang satu yang gue ingat satu namanya Iqbal. Dokter itu ya, Dokter Iqbal. Nah, si 2 pendaki yang basicnya dokter ini akhirnya mengecek keadaan si pendaki itu kan. Dia membawa alat lengkap tuh kayak segala macam obat ya kan, sampai bahkan bawa kayak alat-alat kedokteran lah ya kan. Dicek kalau penyakit ini, dia mengatakan ini saya nggak bisa tanganin, ini harus dibawa turun ke bawah. Udah di beberapa kasih obat ya kan, sampai si Iqbal itu bilang, gue nyerah bang, ini harus dievakuasi ke bawah. Kalau misalkan pendaki ini tidak dievakuasi keesokan harinya, mungkin nyawanya bakal nggak tertolong. Malam itu kita sempat diskusikan sambil bakar api unggun, menceritakan keadaan sekitar. Lu sempat menjelaskan kalau di Cisentor itu lu mengalami gangguan gaib. Banyak juga si Aldo menceritakan juga dia menemukan bulu merak hitam, sampai dia menunjukkan ke gua juga kan. Dia gua menemukan bulu merak hitam. Kita lumayan lama juga bro ya di Cikasur, sampai pagi ya. Sampai tengah malam Ya gitu ya. Sampai kita bikin api unggun itu sampai
bikin sate. Gue inget banget si Dika itu bikin, "Mas, kita nyate yuk." Nyatanya ikan asin. Sate ikan asin. Sambalnya sambal kecap. Kecap, sambal pecel. Sambal pecel. Itu momen yang nggak pernah gue lupain lah pada saat di Cikasur waktu itu. Pagi ya kan, kita udah ketemu pagi. Gue melanjutkan perjalanan nih sekitar jam 8 pagi kalau nggak salah dari Cikasur. Jam 8. Gue meninggalkan rombongan lo karena yang gue tahu lo bakal turun ke bawah pada hari itu. Tapi kenyataannya kan enggak, lo bermalam lagi pada malam itu ya kan. Gue sempat menangkap omongan lo yang tadi malam kalau, "Bang, lu nanti kalau di Cisentor usahain jangan ngecamp di situ. Lebih baik lu ngecamp di Rawa Embik." Karena gue kebayang nih sama cerita lo yang lo ceritain tentang gangguan gaib lo saat di Cisentor. Jalan dari Cikasur jam 8 pagi. Itu jadi kan kita dari Cikasur menuju Cisentor kan lewatin sabana, hutan, sabana, hutan. Kondisi saat itu kabut pekat banget, bre. Kabut pekat sampai jadi gue dua orang kepisah nih. Jaraknya sih nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar 5 meter lah. Sampai itu kabut pekat, si dua teman gue ini, si Mange sama Nardi, hilang, bre, di sabana. Jarak yang tadi pertama awal itu gue ngeliat, wah deket nih. Setelah kabutnya hilang, lah Mange Nardi kemana nih? Perasaan ada di depan gue. Gue akhirnya jalan menyusuri, nyata si Mange Nardi itu udah sampai di kalau lewat sabana habis itu masuk hutan. Udah di situ nungguin gue, padahal jarak ya nggak berselang lama lah, mungkin nggak jauh juga. Setelah pokoknya kabut pekat itu gue udah ngeliat dia, dan kabut pekat itu turun nggak lama, bre, cuman berselang beberapa menit tiba-tiba si Mange sama si Nardi itu udah hilang. Dan ketemu lagi nungguin gue di yang hutan itu, pintu masuk rimba itu, hutan lagi ya kan. Itu jaraknya lumayan jauh juga kalau gue hitung dari situ. Wah, kok udah di sini, tadi yang gue lihat siapa? Ya, gue berpikir positif aja lah ya. Meneruskan perjalanan lagi sampai Cisentor. Itu sekitar jam 5 sore. Gua mikir shelter Cisentor itu, gua ngeliat dari kejauhan, wah ini shelter gaib nih. Gua ngebreak nggak di situ, bre. Jadi gua ngebreak jauh dari shelter. Percis banget di dekat sumber sungai yang kecil itu. Sungai kecil. Sampai-sampai gua sempat gua masak di Cisentor itu, makan sore nggak mau ngadep shelter Cisentor. Jadi gue nggak belakangnya shelter. Gue masih kebayang cerita yang lu ceritain itu. Kalau digangguin gaib seorang nenek-nenek, memang Cisentor itu kalau kita lihat itu auranya itu beda. Mungkin karena shelter yang diapit dari beberapa bukit ya kan, dari nuansa yang kita rasakan itu berbeda. Dan gue ngerasain saat itu. Singkat cerita, setelah makan sore kita melanjutkan perjalanan sekitar jam 6:30 malam. Lagi-lagi gua ketemu malam. Dari Cisentor menuju Rawa Embik, jalurnya itu bercabang, bre. Bercabang kan. Di situ gua sempet hilang arah lah. Sampai seingat gua jam 8 malam itu gua nyari-nyari jalur. Coba lu cek jalur sini, nggak ketemu gituin. Gue memutuskan pada saat itu untuk yaudah kita istirahat dulu aja, menangin pikiran lah kan. Saat gue istirahat di pertengahan perjalanan menuju Rawa Embik dari Cisentor, tempat gue break itu kuburan. Entah itu kuburan tua, dan anehnya lagi kuburan yang gue dudukin itu ada bunga-bunga, taburan bunga kuburan lah ya kan, kayak ada yang nabur baru banget, dan itu masih basah.
Kita semua sontak kaget. Astagfirullahaladzim. Nggak lama-lama lah di situ lah. Udah kita terusin perjalanan lah. Gue situ langsung hilang pikiran, kita ngambil jalur ini aja. Udah tuh, seinsting gue aja pokoknya gue menghindari yang kuburan itulah. Nyata yang gue lihat itu nggak kuburan satu doang, gue lihat nyata banyak, bre. Di sini gue duduk di satu kuburan, ternyata samping ini kuburan batu-batu nisan tua gitu. Dan itu ada kembang-kembangnya. Gue merinding kalau di situ. Jadi gue break langsung, udah kita ngambil jalur ini. Alhamdulillah. Akhirnya jalur yang gue pilih itu, insting gue, naluri gue, lo jalur sini aja udah. Sampailah di Rawa Embik. Sebenarnya ngecamp di Rawa Embik itu menurut gue agak sedikit beresiko ya, karena dekat sumber air. Yang kita ketahuin itu sumber air itu kalau malam itu mungkin binatang-binatang buas saling berebutan ya mencari air, dan itu beresiko juga buat bermalam di situ. Sampai di Rawa Embik itu sekitar jam 9 malam. Di situ keadaan Rawa Embik dingin, lu pasti ngerasain dingin banget karena pos Rawa Embik itu di lembah, di tengah-tengah lembah ya kan. Yang dimana kalau pagi hari itu mataharinya telat datang ya kan. Sampai di Rawa Embik, di situ gua mengalami kejadian yang sangat nggak pernah gue lupain lah. Gue masih ingat banget pas gue udah mendirikan tenda, gue membuat api unggun. Gue mau membuat api unggun itu memutuskan untuk membuat api unggun karena pemikiran gue ngecamp di samping banget mata air nih. Gimana gue nggak digangguin hewan buas? Pemikiran gue itu, gue daripada setan, gue lebih takut hewan buas nih. Gue mendirikan api unggun karena fungsinya api unggun itu selain menghangatkan tubuh, juga menghindarkan kita dari gangguan hewan-hewan buas kan. Gue mendirikan membuat api unggun. Saat gue mau membuat api unggun itu, yang pertama gue perhatikan itu melihat keadaan sekitar, bre. Nyaman atau tidak ya kan. Entar ini kalau gue tinggal apinya bakal menjalar kemana-mana, itu gue perhatiin tuh. Jadi gue ngeliat sekeliling, oh di sini cocok nih gue buat api unggun supaya apinya bertahan lama sampai pagi nih. 2 orang teman gue itu mendirikan tenda seperti biasa lah ya kan, membagi tugas, masak, merapikan. Sampai pada saatnya kita udah kelar makan dan siap untuk istirahat. Itu berjalan biasa aja lah. Di tengah malam itu gue kebangun, pengen buang air kecil gue. Itu api unggun yang gue buat itu masih awet apinya, bre. Bahkan sampai pagi itu apinya masih ada. Tengah malam itu gue kebangun. Kalau lu dalam tenda ngelihat cahaya di luar tenda itu api unggun lah ya kan, pasti ada, misalkan ada orang, ada binatang, itu pasti kebayang dari dalam tenda ya kan. Saat malam itu gue inget banget jam 1 malam, letak duduknya itu seperti begini, kayak menghangatkan tubuh. Padahal di saat itu yang ngecamp di Rawa Embik itu cuman gua.